Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Raja jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik, apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sebenarnya maka suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Dari penjelasan Resuryo dan Dr. Siva, ada 5 fakta yang benar-benar bahwa ijazah Jokowi ini palsu, karena tidak sama. Karena buktinya itu juga di meterainya yang tidak sama nilainya, lalu juga ada pengaman-pengamannya, ada benangnya, SKS. seperti rupiah lah, ada tanda embosnya, ada watermarknya gitu ya. Jadi sudah sangat dipastikan palsu gitu. Tapi kenyataan sekarang ini yang namanya Polda, ya, ini mungkin bisa karena perintah barangkali masih menaikkan ke penyidikan gitu. Nah, sampai di mana Pak Rizal dan kawan-kawan dengan adanya dokumen ini kan sebenarnya sangat tidak lagi 99,5% ya, tapi sudah 100% palsu gitu dengan adanya yang asli ini. Apakah yang asli ini sudah sampai ke polisi? Ya, yang pertama kan yang diajukan Pak Roy atau yang diterima Dr. Siva itu kan baru ya, baru. Jadi belum menjadi bukti-bukti yang dalam proses baik di Barreskrim maupun di Polda. Saya kira ini tabungan bukti, gitu ya. Dan bukti yang cukup fundamental lah, bisa mementahkan, gitu kan, apa-apa yang telah dilakukan dalam proses penyelidikan terdahulu baik di tingkat Barreskrim maupun Polda. Saya kira ini modal, gitu. Karena kelihatannya akan terus-menerus terbuka, gitu. Orang makin berani, gitu. Sampai kepada satu konklusi lah, kesimpulan publik, gitu. Oh, ijazah Jokowi itu palsu, gitu. Yang harus membuktikan sekarang bukan lagi publik, bukan lagi mereka yang meragukan, gitu. Sebaliknya sekarang beban ada pada Jokowi, harus membuktikan ijazahnya palsu. Kalau kita semua tahu ijazahnya palsu. Dan ini ada fenomena baru, itu ya, pergeseran, saya menyebut pergeseran tesis. Dulu tesis adalah ijazah palsu, gitu kan, asli. Kemudian antitesisnya palsu. Sekarang tesisnya itu palsu. Nah, itu antitesisnya asli. Jadi beban terberat Jokowi membuktikan asli. Nah itu masyarakat sudah semua tahu lah sekarang, gitu bacaannya. Itu dalam konteks itu. Nah, kemudian polisi memang kelihatan masih tadi belum independen, ya, belum menjadi penegak hukum yang murni, ya. Masih juga mencari celah-celah, ya, antara kamuflase dengan sebenarnya, gitu. Dan itu yang kita lihat pada proses yang terjadi. Yang disebutkan di tadi bahwa soal penggodogan atau soal bagaimana mengolah menu, gitu kan, menjadi satu sajian itu tidak transparan. Saya kira betul sekali itu, gitu ya. Dan yang terjadi pada kesimpulan baik di Barreskrim awal sampai pada penghentian penyelidikan itu adalah ketidaktransparanan itu, bagaimana mengolahnya. Dan itulah yang menjadi kelemahan, dan pihak TPUA khususnya melakukan perlawanan dan pemerintisan, gitu ya, pada bahwa tidak benar itu hasil yang diumumkan itu, karena pada pengolahannya pun salah. Jadi pada tingkat TPUA sudah bisa mengkritisi ke dalam salah, gitu, baik terhadap prosedur maupun cara
melakukan pembandingan sehingga terjadinya kesimpulan identik. Padahal seharusnya tidak identik. Atau dia menyatakan kesimpulannya itu tidak ada unsur pidana, maka dihentikan. Tidak, kalau dari pandangan TPUA dengan kemampuan juga kita bisa membuktikan dari cara mengolah yang benar, itu seharusnya ditemukan unsur pidana. Gitu. Jadi ada dua, satu tidak identik, dua ada unsur pidana. Berarti seharusnya bukan penghentian penyelidikan pada tingkat Bareskrim Mabes Polri, harusnya berjalan terus, bahkan ditingkatkan jadi penyidikan nantinya, itu baik melalui LP dulu atau bisa langsung penyidikan gitu kan, itu nanti soal mekanisme. Tapi yang jelas harus bergerak terus menuju ke penyidikan, lalu masuk ke ruang pengadilan, dan Joko Widodo lah yang sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan seperti tadi, itu bahwa tuduhan palsunya clear, yang tidak clear aslinya. Maka di situ Joko Widodo yang harus bertanggungjawabkan, gitu ya, sampai kepada nanti vonis tentang kepastian hukum tentang asli dan palsu, gitu. Tapi terdakwanya Joko Widodo, gitu. Nah, tapi karena tadi masalahnya juga adalah ketidaktransparan, independenan, gitu kan, tidak, maka yang terjadi adalah bisa sebaliknya seperti kasus di Polda, gitu. Kalau di Polda itu sebaliknya, gitu kan, dia mengambil kesimpulan dengan cepat tanpa prosedur yang lebih parah lagi, lebih parah lagi. Apa dua case lah, case-nya Joko Widodo yang disebut delik aduan, dan yang kedua adalah pelaporan dari orang yang tidak punya legal standing, tidak punya kepentingan dengan ijazah, gitu. Ada itu, dan semuanya sudah kita jawab, sehingga kesimpulannya, gitu kan, itu seharusnya di situ, gitu kan, tidak ditemukan unsur pidana, gitu. Tapi sebaliknya, pengumuman dari humasnya Polda justru ditemukan pidana, sehingga ditingkatkan dari penyidikan. Jadi ini bolak-balik, itu bolak-balik. Jadi ternyata memang hukum kita masih bisa menjadi alat kepentingan orang, alat kepentingan politik, kekuasaan, sehingga bisa diolah seperti itu. Antara yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Taruhlah dua instansi, itu kan, Polda dan Bareskrim, gitu kan, sama-sama satu tanya beda tingkat saja dari instansi yang sama, tapi bisa mengolah-ngolah, gitu, bisa ngolah-ngolah. Ini adalah kritik kita terhadap ya kepolisian tadi. Sebetulnya ini momentum. Jadi ijazah palsu ini adalah momentum, gitu kan, untuk kepolisian memperbaiki citra. Tapi kalau ini tidak dijadikan momentum perbaikan citra, ya sudah makin tenggelam, gitu kan, pencitraan di kalangan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi perusak hukum, itu ya, ternyata adalah penegak hukum, gitu, yang disebut penegak hukum. Ironi sekali. Di sini seharusnya pengambil kebijakan politik, presiden, harusnya dia yang punya sikap tegas, gitu kan, karena Kapolri itu kan di bawahnya. Oleh karena itu awal perbaikannya sebenarnya ganti Kapolrinya, gitu kan, kemudian benahi aparat yang ada di bawahnya, kemudian tegaskan tentang sikap penegakan hukum tadi. Insya Allah kalau begitu bisa ada pemulihan citra. Gitu. Saya kira kasus ijazah palsu adalah kesempatan bagus untuk memperbaiki citra atau terus menenggelamkan citra semakin gelapnya para penegak hukum.